kabar saya baik, kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kelihatannya Bu Pia itu selalu semangat, ceria ya. Anak-anak kan lebih suka belajar guru yang energik, ceria. Iya benar Bu. Oh iya Ibu, sebelumnya saya mau mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya ingin kita berdiskusi lah Ya, sedikit gitu boleh. mengenai proses pembelajaran. Nah Ibu, kan untuk pembelajaran nanti itu di kelas 7 itu saya mengenai materi ekosistem dan pencemaran lingkungan hidup. Ya. Saya itu inginnya siswa itu bisa terjun langsung untuk melihat ekosistem yang ada di lingkungan sekolahnya gitu, agar dia tuh lebih mengetahui lah perbedaan antara ekosistem yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah seperti itu. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu Pia lakukan? Mungkin adanya observasi sekolah ya, observasi lingkungan sekolah gitu, atau juga nanti akan ditambah dengan adanya masalah-masalah yang dia pernah lihat lah gitu di sekelilingnya dia, seperti itu sih Bu. Seperti itu. Mungkin ada sumber belajar lain tidak yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Biasanya sih saya selalu membawa kayak alat yang langsung ya, kayak misalnya contoh tumbuhan ataupun hewan yang ada di sekitar gitu. Terus kadang juga saya menggunakan video dari YouTube, atau misalnya untuk sesi kayak asesmen atau itu saya biasanya menggunakan handphone, atau ketika dia mencari sumber referensi itu kan selain ada buku pendamping yang dari sekolah, dia juga boleh mencari melalui internet. Gitu Ya, sih berarti biasanya. itu kalau ini sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi sudah ada, Bu Pia sebelumnya udah tahu belum seperti apa pembelajaran berdiferensiasi? Saya baru tahu sedikit sih ya Bu, kayak misalnya diferensiasi itu kan adanya perbedaan ya, kan kayak kalau di melalui gaya belajar itu kan murid ada yang audio, visual, sama kinestetik. Nah, tapi kadang saya masih bingung Bu untuk di dalam pembelajaran itu apakah bisa diterapkan dengan maksimal atau gimana gitu. Ya, sebetulnya kalau misalnya melihat kebiasaan Ibu Pia mengajar, tadi kan udah ada yang lewat video, lewat observasi langsung, dari buku, dari internet, mencari sumber, itu sudah secara tidak langsung sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Cuma mungkin Ibu belum paham ya Iya. seperti apa pembelajaran diferensiasi itu ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan nih supaya lebih paham lagi pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Mungkin saya akan mengikut baca buku ya Bu, Ya. baca-baca mengenai pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Terus mungkin saya akan mengikuti webinar juga. Kayaknya tuh sekarang tuh emang diferensiasi itu lagi hot juga ya di kalangan sebagai pendidik gitu Ya. kan. Jadi selain dari webinar, kita juga maksudnya bisa berdiskusi kayak misalnya saya sama Bu Lela atau sama guru-guru lain gitu, agar bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan maksimal nantinya di kelas. Betul Bu. Jadi titik yang diberatkan dalam pembelajaran diferensiasi itu kita bisa mencakup semua kebutuhan murid. Kan tipe belajar murid itu beda-beda ya Bu ya. Bener banget Bu, Secara beda. kesiapannya ada yang estetik, ada yang dia suka dengan video, ada yang suka dengan audio. Nah, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian tadi kan Ibu bilang mau mengikuti webinar ya Bu ya. Kira-kira Ibu dari mana nih dapat jadwal webinarnya gitu? Biasanya dari Instagram atau misalnya dari Telegram atau dari grup WhatsApp ya, dari teman-teman saya dulu pas zaman kuliah gitu, bukan suka pada share-share, atau misalnya dari guru-guru di sekolah juga suka ada yang share webinar-webinar gitu sih tentang pendidikan. Itu tuh emang harus kita ikutin sih biar maksudnya pembelajaran kita tuh biar lebih menyenangkan lagi juga bagi anak dan sesuai Betul. dengan kebutuhan anaknya juga. Betul, berarti Bu Pia harus banyak sharing ya dengan teman-teman. Mungkin di PMM juga bisa ya Bu ya. Bisa. Ada jadwalnya tentang webinar pembelajaran diferensiasi. Kira-kira setelah mengikuti webinar ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap sih semoga di pembelajaran nanti itu ketika diterapkan itu saya bisa melaksanakan dengan maksimal dan sesuai emang benar-benar sama kebutuhan peserta didiknya, karena takutnya kan kalau misalnya kita udah merancang gitu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, takutnya tujuan pembelajarannya ingin kita capai ya tidak tercapai gitu. Jadi saya harap sih bisa membuat modul ajar yang lebih baik lagi, terus bisa membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi anak. Betul.
luar biasa sekali rencana Bu Pia ini. Saya suka nih melihat guru yang ingin belajar demi tujuan murid ya, supaya kesiapan murid kita terpenuhi. Kira-kira setelah merencanakan aksi dengan ikuti webinar, kemudian ingin menyusun modul ajar, kira-kira komitmen Bu Pia seperti apa ke depannya? Komitmennya ya saya ingin terus sambil sharing dengan guru lain juga gitu kan, apalagi yang sesama mata pelajaran gitu kan, sambil sama-sama kita belajar gitu. Bagaimana sih menerapkan pembelajaran itu nggak gitu-gitu aja gitu, nggak Betul. monoton atau nggak ceramah terus gitu kan, apalagi kan anak sekarang udah gennya beda ya Bu, gen Iya. Z gitu, dimana dia pasti selalu bersinggungan dengan teknologi. Nah, sebagai guru itu kan kita juga harus melek teknologi juga. Jadi sebisa mungkin sih harus membuat pembelajaran yang emang benar-benar sesuai dengan siklus didiknya. Betul, jadi kita jangan jadi guru itu jangan berhenti belajar ya, Betul, harus Ibu. mengikuti perkembangan zaman. Mungkin kira-kira Bu, dari diskusi sekarang Bu Pia masih bingung tidak? Enggak sih Bu, saya udah mulai tergambar lah ya pembelajaran itu seperti apa, karena ternyata benar kata Bu Lela sih, diferensiasi itu emang sangat cocok ya untuk sekarang, karena kan anak-anak sekarang kan punya karakteristik yang berbeda-beda, terus kepribadian dia beda, latar belakangnya beda, jadi emang kita harus membuat pembelajaran diferensiasi sih Bu, benar. Ada lagi Bu Pia yang ingin kita diskusikan? Kayaknya udah sih Bu, cukup itu aja, mungkin Ya. nanti kalau ada kita bisa diskusi lain kali lagi. Iya betul, Bu Pia semangat ya, mudah-mudahan rencana aksi dan komitmennya bisa terus dijalani. Semangat terus ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Duduk siap. Siap. Mulai. Selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini guys? Baik. Udah sarapan belum? Udah. Ada yang belum? Udah pada mandi? Oke, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Aisyah Fania hadir. Anita hadir. Ayudia Klarin hadir. Dewi sakit izin. Fahad Firdaus Isa Hasbi Puri Keisha hadir. Risti hadir. Rehan Melinda hadir. Aditya Arfa Raffi Tegar Alfa Rizky Dendra Ilham Rijal Nabila Naomi Nur Alif Riselia Sabran Salsabila Siti Erlita Syarifah Pida Zulfa. Baik. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa?
belut, apa lagi? Keong, ada apa lagi? Hah? Tutut, oke. Ada lagi? Ada? Lumpur, mancur. Sawah di mana ada yang mancur? Nah, misalnya nih kan di rumah Fahad itu ada sawah. Tadi Fahad bilang ada padi, terus ada belut. Nah, itu merupakan ekosistem. Jadi ekosistem itu apa? Kira-kira? Hah? Hah? Apa? Apa Firdaus? Tumbuhan. Selain tumbuhan, makhluk hidup. Terus apa lagi? Apa sih ekosistem? Lingkungan. Apa lagi? Ayo. Kira-kira nih. Benda hidup sama benda mati. Oke, ada lagi? Apa? Nah, kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, di dalam ekosistem, di sini kita akan belajar nih apa sih komponen-komponen dari ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada biotik sama abiotik. Terus nanti di dalam ekosistem itu kita akan belajar nih interaksi antar makhluk hidup. Dari makhluk hidup yang interaksi biotik sama biotik, abiotik dengan biotik, atau abiotik sama abiotik. Nah, sebelum ke sana, kita bahas dulu komponen di ekosistem. Tadi kan saya bilang ada biotik sama abiotik ya. Nah, kira-kira apa sih kalau biotik itu? Makhluk hidup, benar Salsa. Jadi biotik itu adalah komponen makhluk hidup. Oke, komponen makhluk hidup contohnya apa? Tumbuhan, boleh. Tumbuhan, terus hewan. Terus manusia, oke boleh.
Oke.
Hah? Oh, mau nih, Bu. Aku disuruh ini untuk komunikasiin itu Bu yang di bawah. Irma, Bu. Irma. Ayo. Ayo, Cia. Banyak banget. Kan pasiennya yang paling banyak pemilihnya. Emang ya? Ya udah nggak apa-apa. Kerjain nah, makanya punya beresin dulu ya. Oh. Kan cuma beresin. Beresin. Kerjain. Gampang aja. Banyak gitu gitu banyak. Saya menemukan
Oh, ini foto tuh, Bu.
observasi ekosistem dan lingkungan hidup. Apa saja komponen abiotik yang kamu temukan di sekolah? 1. Oksigen, tanah, api, karbon dioksida, air, angin, dan lain-lain. Dan komponen abiotik antara lain adalah ikan, burung, semut, belalang, dan lain-lain. Bagaimana interaksi antara komponen biotik dan kita sesuatu
Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Ibu Lala. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Novia. Kemarin kan sudah melakukan observasi pembelajaran ya Bu ya. Gimana perasaannya? Deg-degan soalnya diliatin ngajarnya. Iya. Terus tapi kalau dilihat dari proses pembelajarannya Bu, siswa sih antusias karena kan masuk materinya ekosistem. Di situ juga jadi bisa menambah pengetahuan yang secara real ya gitu mengenai komponen biotik sama abiotik gitu. Jadi tidak hanya lihat gambar tapi siswa bisa terjun langsung untuk melihat aslinya kontekstual. Jadi kemarin kesannya di kelas saya juga mengamati anak-anak itu happy ya, menyenangkan gitu pembelajarannya. Apalagi ketika melakukan pembelajaran keliling sekolah ya, apa itu kan namanya? Mengobservasi lingkungan biotik dan abiotik ya di sekitar lingkungan sekolah. Nah kemudian menurut Ibu Novia dari kelebihan itu apa yang harus dikembangkan lagi dari kegiatan pembelajarannya? Mungkin dari segi pembelajaran sosial emosional ya Bu, mungkin tidak terlalu terlihat di dalam proses pembelajaran karena kemarin itu masih ada peserta didik yang bengong, terus fokusnya juga tidak ke pembelajaran, nggak tahu mikirin apa gitu kan. Terus ada juga yang mengeluhkan sakit gitu sih. Oh, terutama di kegiatan awal Iya, ya, di pendahuluan. awal. Ya sih, di kegiatan awal anak-anak terlihat belum siap untuk belajar, tetapi sudah mulai memasuki kegiatan pembelajaran ya. Kira-kira apa nih penyebabnya? Mungkin kurang fokus ya dari anaknya. Terus kayaknya harus ada pemantik dulu, entah itu dari misalnya pertanyaan pemantik yang biar dia tuh tertarik apa sih yang mau dibahas gitu. Jadi iya, betul. dia tuh lebih meninggalkan pikiran yang mengganggu tapi fokus ke pembelajaran. Jadi betul-betul anak itu udah siap belajar gitu ya. Kemudian kira-kira apa nih bagaimana menyikapi kekurangan tersebut Bu Novia? Mungkin di pembelajaran kedepannya itu saya akan menerapkan kayak adanya ice breaking dulu di awal, terus mungkin adanya kesepakatan belajar. Jadi tahu kalau misalnya belajar IPA tuh harus seperti apa sih gitu, harus fokus kan ya, harus misalnya menyiapkan alat bahan yang bisa diperlukan atau misalnya harus gimana gitu untuk pembelajaran sesuai dengan bab. Terus mungkin diselingi dengan ice breaking karena biar ice breaking yang sebentar biar memfokuskan peserta didik, terus mungkin juga biar tidak terlalu jenuh. Kan ada juga siswa yang baru 5 menit udah ngeluh gitu kan, karena kan proses gaya belajar mereka kan beda-beda, jadi dia punya titik jenuhnya masing-masing. Jadi kedepannya pertama mungkin harus membuat kesepakatan belajar nih, apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan di kelas ya, kesepakatan belajar. Kemudian selain kesepakatan belajar juga harus ice breaking supaya tidak jenuh ya, anak-anak betul-betul sudah siap untuk belajar ya Bu ya. Kemudian kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya nih, apa yang akan Bu Pia lakukan dari refleksi tadi? Mungkin menambah motivasi juga ya Bu, betul. Motivasi dalam diri sama ke anak-anak gitu. Kalau misalnya lagi ada yang bad mood atau misalnya lagi ngeluh, ibu pusing, capek atau segala macam gitu, jadi bisa memberikan positive vibes juga gitu kepada anak sama ke teman-temannya gitu, biar kita sama-sama semangat, sama-sama ngedukung temannya yang misalnya lagi moodnya down gitu. Iya betul ya, jadi betul-betul harus lebih happy lagi di sekolah ya supaya lebih siap untuk belajar. Kira-kira Bu Novia kesimpulan dari percakapan kita apa? Tadi kan kelebihannya pembelajaran sudah berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, kira-kira kesimpulan percakapan hari ini apa Bu? Saya mendapatkan banyak ilmu ya mengenai kayak bagaimana
proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terus bagaimana menyikapi juga sosial emosionalnya si peserta didik tersebut gitu. Terus juga bisa menambah wawasan dan juga memperbaiki lagi proses pembelajaran ke depannya. Jadi refleksi dari observasi sekarang itu untuk pembelajaran ke depannya ya Bu ya. Baik Bu Novia, itu saja mungkin yang bisa kita obrolkan. Mungkin kedepannya kita bisa lebih diskusi lagi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan semangat terus. Ya, terima kasih Bu Lela juga sudah mau berdiskusi dengan saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu hebat, keren ya. CGP juga gampang Bu ngarahin. Karena itu ya masih fresh, kemarin kan baru lulus ya PPG. lihat. Jadi enak tadi. Udah tahu KSE, padahal belum CGP ya? Di PPG ada Ibu kan? Berarti materinya sama kan ya, alhamdulillah. Ibu Nurlela alhamdulillah keren sebagai observernya ya. Prinsip coaching Ibu lihat tadi sudah ada. Pertama kemitraan. Tadi sudah menggurui enggak observernya? Enggak. Tadi menggali ya, itu prinsip kemitraan. Jadi tidak merasa digurui dan juga tidak sungkan. Rata-rata itu kan tidak mau disupervisi, banyak mencari kesalahan. Tadi enggak kan? Enggak. Yang kedua, proses kreatif. Cakapan dua arah. Kita lihat ya, betul ya Neng ya? Betul. Kemudian juga mendengarkan, mengulang apa yang dikatakan oleh guru, oleh teman sejawat tadi ya, apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, diulang lagi oleh observer. Itu sudah masuk proses kreatif. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga merupakan menggali, ya kan? Benar. Tadi saya dengar di sini saya catat, di sini bagaimana menyikapi kekurangan tadi dengan gini, terus itu menggali. Kemudian memaksimalkan potensi juga sudah ada. Percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tadi apa tindak lanjutnya? Dia membuat Pembelajaran ice breaking, KSE ya. Tadi kalau nggak salah membuat kesepakatan kelas ya itu. Dan juga motivasi terakhir. Nah itu. Kemudian selanjutnya ada tindak lanjut. Nah terakhir percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Keren. Ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa berbagi praktik baik kepada rekan yang lain. Bahwa supervisi itu seperti Iya. jangan ya mengenali, karena bukan mencari-cari kesalahan. Kemudian tadi area pengembangannya di pembelajaran berdiferensiasi bagus. Jadi bukan kan materi kan yang saya tahu Bu Nora bahasa Indonesia. Ini Pak, kalau di konten kan pasti tidak nyambung. Tapi kalau dari rancangan pembelajarannya pasti nyambung. Itu alhamdulillah, terima kasih, semangat Mati. Yang Ibu boleh diambil, saya dikit aja di edit lagi.